Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di pagi hari ini kita boleh melaksanakan webinar seminar mengenai SPT PPH tahunan orang pribadi. Kali ini KPP Pratama Surabaya Karampilang bekerjasama dengan Perkumpulan Alumni SMA Katolik Saint Louis I Surabaya atau PALS menyelenggarakan kegiatan diseminasi secara online terkait dengan kupas tuntas kebijakan dan teknis pengisian SPT PPH orang pribadi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyapa yang terhormat Bapak Erwin Priambodo, selaku Kepala KPP Pratama Surabaya Karampilang, yang nanti akan memberikan keynote speech. Yang saya hormati Bapak Muhammad Irham Tony, selaku fungsional penyuluh pajak pada KPP Pratama Surabaya Karampilang. Yang saya hormati Bapak Santoso Utomo, atau sering disebut Inang, yang nanti akan memberikan sambutan penutup. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Alumni SMA Katolik Saint Louis I Surabaya atau PALS. Tentunya yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta acara webinar seminar pada pagi hari ini yang mengambil tema sangat menarik dan relevan dengan kewajiban kita semua di akhir bulan ini, yaitu kupas tuntas kebijakan dan teknis pengisian SPT PPH orang pribadi. Bapak Ibu hadirin peserta webinar seminar perpajakan yang berbahagia, dalam sambutan pembukaan ini terkait dengan kebijakan dan teknis pengisian SPT PPH orang pribadi, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, fungsi dari SPT tahunan PPH. Kemudian saya akan sekilas menjelaskan mengenai jenis-jenis SPT tahunan PPH orang pribadi. Kemudian saya akan menjelaskan format dari SPT PPH orang pribadi, khususnya 1770. Kemudian saya lanjutkan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengisian SPT PPH orang pribadi tersebut. Dan terakhir tentunya adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui SPT tahunan PPH orang pribadi merupakan media atau sarana berupa formulir induk maupun lampiran yang digunakan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran PPH, pajak penghasilan, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, dan juga berisikan informasi data mengenai objek pajak penghasilan, bukan objek pajak, harta, dan kewajibannya. Kemudian kita lanjutkan jenis-jenis SPT tahunan PPH orang pribadi. Tentunya yang pertama adalah SPT PPH 1770. Yang kedua adalah SPT PPH 1770S sederhana. Yang ketiga adalah SPT PPH 1770SS sangat sederhana. SPT PPH 1770 ini digunakan oleh orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan itu dari 1 atau lebih pemberi kerja. Berikutnya adalah orang pribadi yang dikenakan PPH final dan atau yang bersifat final
ya seperti PPh pasal 4 ayat 2, kalau dia memperoleh penghasilan sewa, misalnya sewa tanah dan atau bangunan. Kemudian yang berikutnya adalah dari penghasilan lainnya. Jadi mereka ini yang wajib untuk menyampaikan SPT tahunan 1770. Yang kedua, SPT PPh 1770 S sederhana. Ini bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan, hadiah, dan keuntungan dari penjualan dan atau pengalian harta, dan mereka yang memperoleh penghasilan PPh yang dikenai final dan atau bersifat final. Ini adalah mereka yang wajib menyampaikan SPT tahunan 1770 sederhana. Dan yang terakhir adalah SPT PPh orang pribadi 1770 sangat sederhana. Ini kepada wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta setahun. Ya, pekerjaan dari satu atau lebih pekerjaan pemberi kerja. Jadi mereka inilah yang nantinya menyampaikan SPT 1770 sangat sederhana atau SS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai format SPT tahunan PPh orang pribadi 1770, terdiri dari dua, formulir induk dan formulir lampiran. Formulir lampiran terdiri dari 4 lampiran. Lampiran pertama ya berisikan penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan. Kemudian juga perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, dan memperoleh penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini adalah lampiran satunya. Ya, lampiran duanya berisikan daftar pemotong pemungut PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan lampiran 3 berisikan data informasi mengenai penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Kemudian lampiran terakhir berisikan daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun, serta daftar susunan anggota keluarga. Ini adalah lampiran terakhir atau keempat. Ini adalah format secara garis besar mengenai SPT PPh 1770. Saya tidak menjelaskan yang S maupun yang SS, nanti tentu akan detailnya akan dijelaskan oleh para narasumber, yaitu Pak Erwin maupun Pak Irham Tony. Kemudian lanjutkan kita hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati terkait dengan pengisian dan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi 1770 ya maupun 1770S dan SS. Pertama adalah tolong diingat bahwa batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi itu adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau tepatnya 31 Maret. Untuk tahun pajak 2024 adalah 31 Maret tahun 2025. Kemudian berikutnya SPT tahunan dianggap tidak disampaikan. Ya, apabila pertama tidak ditandatangani itu SPT-nya. Yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan. Yang ketiga, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun. Ya. Dan yang terakhir, SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi SPT ini dianggap tidak disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan, saya ulangi lagi, atau setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Selanjutnya, dan juga perlu diperhatikan ketika kita mengisi SPT tahunan dan menyampaikannya ke kantor
pelayanan pajak dalam hal adanya hibah harta. Ini tolong dipastikan sudah dicatat di dalam SPT tahunan. Dalam hal pembagian warisan, misalnya ada pembagian warisan di tahun 2024, yakinkan dan pastikan ini sudah terakomodasi dicatat di dalam SPT tahunan. Yang berikutnya, bila ada penjualan atau pengalihan harta, dan itu ada penghasilan yang bersumber dari luar negeri, karena kita menganut worldwide income, maka penghasilan dari luar negeri itu harus dilaporkan. Termasuk harta di luar negeri. Dan semua aset keuangan, termasuk rekening di bank, sekuritas, surat-surat berharga, asuransi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dalam hal kita pernah mengikuti program pengampunan pajak jilid 1 pada tahun 2016 dan 2017, dan program pengungkapan sukarela atau PPS tahun 2022, maka jangan lupa untuk memastikan bahwa aset-aset yang diungkapkan ketika kita mengikuti program pengampunan pajak tersebut itu sudah tercantum di dalam SPT tahunan yang akan kita sampaikan di bulan ini. Dan yang terakhir, sebelum saya akhiri sambutan pembukaan saya, agar SPT tahunan 1770, SPT tahunan orang pribadi 1770S maupun SS itu dilaporkan ya dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar artinya data informasi yang ada dalam SPT tersebut benar-benar mencerminkan fakta kondisi wajib pajak pada tahun 2024. Lengkap semua formulir lampiran yang dipersyaratkan sudah dilampirkan, disertakan. Jelas penghasilan maupun pengeluaran pajak-pajak yang sudah dipotong dipungut para pihak itu dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan selesainya saya menjelaskan slide terakhir ini, maka saya akan mengakhiri sambutan pembukaan dalam acara webinar seminar perpajakan kali ini. Namun sebelum saya mengakhirinya, saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengunjungi YouTube channel saya, Prof. John Hutagaul, untuk mendapatkan materi bahan pada hari ini maupun materi-materi perpajakan lainnya yang dibutuhkan Bapak dan Ibu sekalian di dalam mendapatkan pencerahan maupun di dalam mendapatkan bimbingan untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga, izinkan saya mengucapkan bagi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati mendapatkan kemenangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.